Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham Big Bang. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir Arto. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi cukup dalam ya setelah seminggu libur, dan hari ini akumulasinya karena memang seminggu kemarin kan Eropa, Amerika, dan Asia lainnya juga koreksi terus. Jadi ya hari ini kena momentumnya dan terkoreksi sangat dalam ya, minus 4,41% ke harga 6.909. Transaksi sampai saat ini ada di 23,5 triliun. Asing hari ini net sell di 2,58 miliar. Yang dijual asing hari ini ada BBCA 1,3 triliun, BBRI 692 miliar, TLKM 267 miliar, Adro 282 miliar, BMRI 100 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG yang waktu itu perkiraan saya memang konsol di atas, ternyata ya ini kalau sudah asing jualan ya rusak langsung teknikal ya. Tapi apakah setiap saat ya? Enggak kan, beda sama gorengan. Kalau saham gorengan kan ya bisa tiap saat aja dibanting kan. Tapi untuk ISG biasanya kalau ada efek kejut minus 4% dan sentimennya bukan dari dalam negeri, ekonomi baik-baik aja, dan di market luar Eropa, Amerika, dan Asia lainnya juga biasa aja ya. Ya tetap menurut saya kalaupun koreksi satu candle lagi habis itu rebound. Tapi ini udah sinyal kurang bagus menurut saya ya. Ya bisa terjadi sepertinya ya sell in May and go away. Apakah dia bisa balik lagi ke 7.300, 7.400? Kemungkinan belum. Untuk Mei ya sepertinya Mei tetap akan ada koreksi ya. Yang waktu itu saya bilang kemungkinan besar tetap di Mei itu ada swing low-nya. Ya, semoga aja ini nggak sampai 6.700 ya. Kalau saya lihat sih besok itu kalaupun koreksi lagi 6.800 itu aja. 6.800 terus akan ada tarikan, sepertinya seperti itu. Tapi untuk naik lebih tinggi ya nggak bisa juga ya sampai 7.300. Jadi seperti itu ya untuk IHSG. Tetap kalau saya lihat 1-2 hari ke depan itu ada technical rebound dan kemungkinan besar IHSG masih bisa tutup di atas 7.000 harga psikologisnya ini ya. Jadi seperti itu. MACD-nya memang sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya memang sudah di area pucuk, jadi memang tetap akan ada swing low-nya. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4,33% ke harga 8.825. Kalau dilihat transaksi asing hari ini juga jualan ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI waktu itu yang perkiraan saya membuat swing low-nya di 9.000, ternyata jebol juga 8.800. Ya masih bisa ditoleransi lah ya. Pokoknya sampai 8.500 tuh masih bisa ditoleransi untuk BBNI. Dan kondisi seperti ini, apakah mungkin BBNI itu bisa naik lagi ke atas 9.400, 9.600? Kemungkinan kecil, dan perkiraan saya bulan Mei selama bertahan di atas 8.500 BBNI itu konsolnya di area ini. Jadi 8.500 sampai 9.400 mungkin tektokan di area ini aja dia. Bahkan mungkin bisa di bawah sini aja. Jadi untuk BBNI ya udah bisa mulai spek buy. Pokoknya 8.800 sampai 8.500 tuh area-area bisa beli ya. Dan kalau besok ditarik naik ya semoga aja seperti itu ya, nutup gapnya. Apakah gapnya ini akan ditutup? Sepertinya potensi besar ditutup minggu ini juga ya. Tapi disclaimer on ya, analisa juga bisa salah. Jadi seperti itu untuk BBNI. Hari ini BBNI juga volumenya cukup signifikan besarnya, tapi ada tarikan dari bawah ya. Semoga aja bayar masih kuat. Besok ada technical rebound ya. Sepertinya ya tetap ada rebound ya. Biasanya ISG itu kalau hari ini kan turunnya 4% lebih tuh. Nah, kalau nggak ada sentimen apa-apa itu biasanya besok rebound lagi ya. Mungkin open market merah dulu sedikit, habis itu ditarik naik ya. Semoga aja nanti malam Amerika, Eropa, dan Asia lainnya besok itu hijau. Jadi besok bisa ada technical rebound. Atau Rabu itu maksimal bisa ada technical rebound. Ya, jadi seperti itu untuk BBNI juga satu candle lagi. Kalaupun memang koreksi habis itu dia technical rebound. Jadi potensi tetap besok atau Rabu itu technical rebound. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua ada BMRI yang ditutup terkoreksi 6,98% ke harga 8.325. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell nilainya 108 miliar ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ya kemarin dia open gap up dan
naik 8% ya wajar juga langsung nutup gap. Dan kemana arahnya untuk BBRI? BBRI kalaupun koreksi lagi sedikit sekali lagi pun nggak masalah. Ke neckline-nya ini 8.000 sampai 8.100 atau 8.050 ini bisa. Pokoknya aman lah untuk BBRI ya. Kecuali Bapak Ibu yang beli di puncak, apakah harus cut loss? Enggak juga. Kalau BBRI Big Bang itu hold aja. Kalau ada dana ya tambah aja di bawah, tapi nanti nunggu 10%, udah 15% baru average down. Kalau masih di bawah 10% ya udah biarin aja ya, atau tergantung masing-masing kan. Jadi untuk BMRI besok peluangnya tetap akan potensi turun dulu, habis itu ada tarikan, bisa seperti itu ya. Peluangnya nutup gapnya ini di 8.275 untuk BMRI ya. Kalaupun turun ke 8.000 itu sekitar 3%, habis itu ditarik naik ya sangat mungkin. Apalagi EMA CD-nya masih mengarah ke atas membentuk golden cross. EMA 20-nya juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat. EMA 60-nya juga bagus ya. Malah kesempatan tadi saya suruh nyicil, bisa tuh mulai nyicil aja di 8.400. Takutnya dia nggak nyampe 8.000 ada tarikan ya. Atau besok kalau ternyata turun lebih dalam, nyicil lagi di 8.100. Udah dia turun 2% lebih tuh nekat aja beli ya untuk BMRI. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang hari ini ditutup hampir ARB ya. Memang nggak dikunci tapi tutupannya di harga terendahnya hari ini 4.530. Kalau dia transaksi asing hari ini cukup luar biasa, net sale-nya di 690 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI tetap menurut saya kalaupun koreksi satu candle lagi paling mentok 2% dia koreksi 4.400 balik lagi ke atas ya. 2,5% itu maksimal, habis itu ada tanker rebound. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu antri di 4.400 4.440 itu takutnya nggak dapat ya. Tadi juga kalau saya suruh tadi di grup cicil Big Bang khususnya, karena ya 4.500 tuh cicil, kalau dia turun lagi ke 4.440 itu tambah aja, dan potensi tetap ada teknikal rebound. Peluangnya ya dia akan uji paling lagi ini 4.400 neckline-nya ini ya sepertinya tetap kuat ya. Kalaupun nggak pakai cut loss nggak masalah, tapi kalau niatnya trading nantinya, pokoknya kalau dia jebol 4.400 itu dari harga sekarang paling mentok 4% cut loss-nya yang nggak masalah lah ya. Cut aja dulu, cari saham lain itu kalau sampai jebol, karena kalau dia jebol 4.400-nya itu berpeluang kembali downtrend. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang ditutup terkoreksi hampir juga ARB ya ke harga 7.600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini cukup luar biasa, dijual asing 1,3 triliun. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu kemarin ya asing masih net buy walaupun udah tipis ya. Gak masalah ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBCA kalaupun koreksi mungkin gak ke 7.300 untuk nguji EMA 20-nya. Ya bisa jadi, tapi itu malah kesempatan. Ini area sudah harusnya ya ada perlawanan, cuman tadi memang dijualin asing lagi. Besok sepertinya kalaupun turun di atas 2%, nekat aja beli udah. Cut aja kalau dia jebol 7.300. Udah seperti itu aja ya. Kemungkinan besar tetap besok itu potensi ya ada tarikan. Kalaupun open market merah dulu, tetap tuh ada ditarik. Kalau dia sampai open market turun di bawah atas 2% itu kemungkinan besar tetap ada tarikan, karena juga asing akan net buy karena sudah di harga terendahnya semenjak Oktober 2021. Potensi besar tetap di net buy sama asing. Jadi seperti itu ya. Kecuali memang ada sentimen bukan dari dalam negeri dan memang market crash ya bisa aja jebol. Tapi kalau biasa aja tetap baik-baik aja. Potensi tetap ada tarikan, ada yang beli di area kalau sampai turun 7.300. Besok itu ada turun, tapi ya seperti tadi saya bilang ada tarikan ke atas. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang ditutup ARB ke harga 1.720. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBTN bisa dibilang false breakout. Iya, bisa jadi. Jadi kalaupun turun satu candle lagi koreksi itu nggak masalah. Kemungkinan juga BBTN masih bisa konsolidasi. Dia ternyata false, udah 4 kali reject gagal ya. Turun dulu. Kalau ditarik tren dari bawah, tadi saya beli itu di 1.800-an, 1.820. Ternyata terus turun, cut dulu ya. Ya udahlah, cut loss 2% lebih saya tadi. Udah, nanti aja saya tunggu lagi besok. Kalau dia turun lagi sekitar di atas 2% lebih, saya buyback
ya. Di sekitaran 1680 sampai 1650 tuh bisa masih best buy ya, dan cut loss-nya juga nggak terlalu dalam kalau sampai jebol. Tapi tetap menurut saya ada tarikan untuk BBTN ini kalau ditarik tren dari atas juga ya. Ya satu candle lagi dia atau nutup gapnya ini juga bisa ya. Tapi ya kalau dikasih sampai 3% sih itu cukup luar biasa besok koreksinya ya. Terlihat juga hari ini kan volumenya biasa aja tuh koreksinya. Sepertinya tetap ya kalau market bagus nih rebound lagi nih. Kalau dia bisa break sekali lagi ya semoga aja aman, ISG baik-baik aja rally. Dan harusnya BBTN kalau di luar skenario nggak terus naik ya dan turun, ya dia konsol di area ini. Supportnya 1600, resistannya 1800. Yang nggak mau pakai cut loss boleh nggak? Nggak boleh juga, nggak ada masalah kalau Big Bang ya. Jadi seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini ditutup terkoreksi 2,85% ke harga 2.380. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN juga false breakout dan kemana arahnya sepertinya tetap kuat ya. Kalau sampai ke 2.300 lagi ya nekat lagi beli karena BDMN ini arahnya akan naik, cuman perlu tenaga, perlu market harus bagus juga karena dia kan di sektor finance dan ya termasuk Big Bang walaupun nggak sebesar 4 Big Bang BUMN dan 1 BBCA, tapi kalau dia turun lagi satu candle lagi merah itu beli aja. Pokoknya cut kalau dia jebol 2.300. Beli di harga sekarang juga cut loss-nya nggak banyak, 4% aja. Targetnya kemana? 2.600 itu potensi bisa dicapai ya. Sekali lagi kalau dilihat dia break udah tuh ya. Ini kan karena memang sentimennya jelek kan dari emitennya yang memang nggak bagus ya pasti rata-rata jual dulu. Tapi kalau memang dia mau ditarik naik 1-2 hari lagi rebound tuh breakout lagi 2.450. Lihat aja nanti ya, semoga aja seperti itu pergerakannya. Kalau dihitung risk reward bisa seperti ini. Cut loss-nya sekitar nggak nyampe ya 4% aja. Target profit tarik langsung aja 2.600. Risk reward-nya 1/2 ya. Ini menarik. Apalagi besok dikasih merah lagi ke bawah, udah nggak usah banyak mikir. Tapi kembali disclaimer on ya, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Kalau minat BDMN ya harusnya menarik kalau dia ke 2.300-an lagi. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang ditutup ARB ke harga 10.850. Kalau dilihat transaksi asing memang hari ini net sell tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto kondisi seperti ini tetap arahnya ke 10.000. Kalaupun ada teknikal rebound biasa ya, pola dead cat bond dan lanjut masih arahnya turun. Kalau saya lihat kondisi seperti ini, karena neckline 12.000-nya sudah dipatahkan dan ya kalau turun ini dia konsol di area ini, apakah bisa naik lebih tinggi? Kalau belum ada sentimen yang bagus, momentum yang bagus, berat atau naik. Kecuali nanti memang ada potensi reversal, biasanya itu muncul tuh news ataupun berita yang bagus untuk Arto. Tapi selama belum ada ya dan dia masih konsol di area ini 10.000 sampai 12.000 ya mungkin masih diakumulasi. Tapi untuk sekarang arahnya turun. Jadi lebih baik beli Arto di 10.000. Memang mungkin besok kalau ISG ada teknika rebound, open market merah terus ditarik naik, dia bisa rebound. Tapi jaga aja di penurunan 3% itu mulai menarik. 10.300 tuh udah mulai menarik ya. Pokoknya nekat aja untuk Arto. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer on. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, seperti hari ini market big cap merah kan bisa scalping di saham-saham gorengan. Seperti tadi di Hope, bisa di Land. Kalau tertarik, nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik, bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau
atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menonton rekaman kelas swing trade Borneo Trader, ada di grup Facebook, grupnya berbayar. Kalau tertarik bisa DM juga Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.